Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran biologi pertemuan yang kedua. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Allah dan terbebas dari COVID-19. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, jika kalian sudah siap untuk belajar, silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah saya sediakan. Lalu, kalian berdoa masing-masing, siapkan alat tulisnya, tetap senyum, semangat, dan berkonsentrasi. Oke, ada yang tahu gak nih minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, minggu kemarin kita belajar tentang mitosis. Apa sih itu mitosis? Ada yang masih ingat? Ya, mitosis merupakan pembelahan sel di mana sel membelah menjadi dua. Dan jumlah kromosom maupun bentuknya itu sama seperti induknya. Lalu, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke, kalian lihat ya gambar di samping. Kenapa sih saudara kandung sekalipun meskipun lahir dari orang tua yang sama, tapi selalu memiliki perbedaan? Ada yang tahu tidak kenapa hal tersebut bisa terjadi? Daripada kalian bingung, hari ini kita akan mengupas tuntas masalah tersebut. Karena hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian harus mampu menganalisis berbagai proses pembelahan sel. Dan pada pertemuan kali ini, pembelahan sel yang akan kita bahas adalah mengenai meiosis, gametogenesis, juga tentang pembuahan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi, di sini saya akan menyajikan video. Kalian simak baik-baik, catat poin-poin yang menurut kalian penting. Let's watching. Coba kalian perhatikan video yang sedang ditayangkan. Di sana ada membran, ada sitoplasmanya, ada nukleus. Perhatikan bagaimana proses yang terjadi. Lihat, terdapat kromosom di sana. Bagaimana tahap profase 1 di sana. Terjadi berbagai tahapan juga di profase 1. Lalu masuk ke metafase 1 di mana tetran itu berkumpul di bidang ekuator. Lalu masuk ke anafase 1 di mana setiap pasangan kromosom homolog itu berpisah ke arah kutub yang berlawanan dan akhirnya telofase 1. Dan sitokinesis mengolah menjadi 2. Kalian lihat di sana terjadi meiosis 1 dan juga meiosis 2 yang tadinya di meiosis 1 itu hanya membentuk 2 sel dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya sehingga akhirnya di sitokinesis 2. Nah, tadi kalian telah menyimak video. Sekarang kita langsung saja ke materi. Sebenarnya, apa sih itu meiosis? Meiosis merupakan pembelahan sel di mana sel membelah menjadi 4 sel anakan melalui 2 tahap. Di mana jumlah kromosom yang dihasilkan nantinya adalah setengah dari induknya. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin di mana memiliki berbagai tujuan. Yang pertama adalah untuk mereduksi kromosom dan yang kedua adalah untuk membentuk gonad. Nah, sekarang bagaimana sih tahap-tahap dari pembelahan meiosis? Seperti yang telah tadi saya paparkan di awal bahwa pembelahan meiosis itu terjadi 2 tahap. Yang pertama adalah meiosis 1 dan yang kedua adalah meiosis 2. Nah, pada proses pembelahan secara meiosis ini, antara meiosis 1 dengan meiosis 2 itu tidak terjadi fase interfase. Karena fase interfase itu terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Sekarang kita langsung saja ke tahap yang pertama dari pembelahan meiosis, yakni meiosis 1. Nah, lalu bagaimana sih proses terjadinya meiosis 1? Kita lihat. Meiosis 1 itu diawali oleh tahap profase 1, di mana profase 1 itu di dalamnya terdapat berbagai tahapan kembali. Yang pertama ada yang namanya leptoten atau leptonema. Ciri khas dari leptonema sendiri adalah kromatin akan memanjang dan nantinya akan berubah menjadi kromosom.
setelah leptonema, kita akan memasuki ke zigonema atau zigoten. Nah, pada tahap ini yang terjadi atau ciri khasnya adalah kromosom homolog atau kromosom yang mempunyai bentuk yang sama itu akan berdekatan dan bergandengan. Nah, setiap pasangan kromosom homolog ini disebut dengan bivalen. Lalu, setelah zigoten atau zigonema, maka tahap yang ketiga adalah pakinema atau pakiten. Dapat dilihat bahwa pada tahap ini adalah yang terjadi kromosom-kromosom homolog tersebut nantinya akan mengganda sehingga akan terbentuk tetrad. Dan pada saat ini itu akan terjadi pindah silang. Lalu yang selanjutnya adalah diplonema. Nah, pada diplonema sendiri, kromatid-kromatid dari setiap pasangan kromosom yang homolog itu akan memendek dan pada saat ini terbentuk kiasma. Apa sih itu kiasma? Kiasma merupakan sambungan dari antara kromatid-kromatid yang homolog. Dapat dilihat di gambar, itu ada titik X atau dapat dilihat yang antara warna biru dengan warna merah, di mana di tempat itulah atau di titik itulah nantinya terjadi pertukaran bahan genetik atau terjadi pindah silang. Lalu yang terakhir adalah diakinesis. Nah, pada diakinesis sendiri yang terjadi, sentrosom itu membentuk dua sentriol yang masing-masing memancarkan benang gelondong. Lalu di sini nukleus itu mulai menghilang dan kromosom homolog siap untuk melakukan fase meiosis 1 yang berikutnya. Nah, setelah tadi melakukan profase 1, maka tahap yang kedua atau fase yang kedua adalah metafase 1. Ciri khas dari metafase 1 adalah tetrad akan berkumpul di bidang ekuator. Lalu setelah metafase 1 menuju ke anafase 1. Di anafase 1, di sini ciri khasnya adalah benang gelondong akan menarik pasangan dari kromosom homolog sehingga setiap pasangan dari kromosom homolog itu akan menuju ke kutub yang berlawanan. Di sini sentromer belum terbelah. Dan tahap terakhir dari meiosis 1 adalah telofase 1. Di telofase 1 sendiri, di sini kromatid akan memadat. Lalu selubung nukleus itu akan muncul kembali, begitupun dengan nukleolus dan siap untuk melakukan sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan inti sehingga nantinya akan menjadi 2 sel. Nah, setelah menjadi 2 sel, kini akan terjadi proses meiosis 2. Nah, lalu bagaimana proses yang terjadi pada meiosis 2? Sekilas mungkin antara meiosis 1 dengan meiosis 2 itu nampak tidak ada perbedaan, tetapi pada dasarnya ada beberapa hal yang membedakan antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Nah, kita langsung lihat saja bagaimana proses meiosis 2 itu berlangsung. Pada meiosis 2, tahap pertama yakni adalah profase 2. Nah, ciri khas dari profase 2 sendiri yang pertama adalah sentrosom akan membentuk 2 sentriol yang masing-masing akan memancarkan benang gelondong. Benang gelondong ini nantinya akan menghubungkan antara sentriol yang satu dengan sentriol yang lainnya. Lalu, ciri khas yang lain pada profase 2 ini adalah kromatin akan berubah menjadi kromosom. Setelah fase profase 2, fase selanjutnya adalah metafase 2. Nah, di metafase 2, kromosom itu akan berjajar di bidang ekuator dan di sini belum terjadi pembelahan sentromer. Setelah metafase 2, lanjut ke anafase 2. Nah, di anafase 2 di sini kromosom akan ditarik oleh benang gelondong ke arah kutub yang berlawanan sehingga mengakibatkan sentrosom itu akan terbelah. Dan terakhir adalah telofase. Telofase 2 ini ciri khasnya adalah nukleus akan terbentuk kembali, lalu kromatid-kromatid itu berada di bagian kutub. Nukleolus juga terbentuk lagi dan siap untuk melaksanakan sitokinesis. Hingga akhirnya, hasil akhir dari proses meiosis ini adalah 4 sel anakan dengan sifat yang haploid, atau setengah dari jumlah induknya. Nah lalu sebenarnya apa sih yang membedakan antara meiosis 1 dengan meiosis 2? Dapat dilihat di tabel. Secara garis besar, pada meiosis 1 itu, pada tahap profase 1-nya, mengalami pindah silang karena terdapat sinaps. Nah, sedangkan pada meiosis 2, pindah silang itu tidak terjadi. Lalu, pada meiosis 1, hasilnya adalah 2 sel anakan. Sedangkan pada meiosis 2, hasilnya adalah 4 sel anakan yang sifatnya adalah haploid. Lalu, secara umum,
Untuk meiosis 1 itu adalah proses untuk memisahkan dari yang namanya kromosom homolog, sedangkan pada meiosis 2 adalah proses memisahkan kromatid bersaudara. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai mitosis. Alangkah baiknya kita juga mengetahui perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Nah, perbedaan itu dapat dilihat dari 4 komponen. Yang pertama dari tujuan. Tujuan dari mitosis adalah untuk pertumbuhan dan juga untuk regenerasi. Sedangkan pada meiosis tujuannya adalah untuk membentuk gonad dan juga untuk mereduksi kromosom. Perbedaan yang kedua dilihat dari tahap. Pada mitosis, tahap yang terjadi hanyalah satu tahap, profase, metafase, anafase, dan juga telopase. Sedangkan pada meiosis, itu terjadi 2 tahap, yakni ada meiosis 1 dan juga ada meiosis 2. Yang ketiga, perbedaannya itu adalah dari segi tempat terjadinya. Nah, tempat terjadinya pada mitosis, kalau pada hewan itu terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, sedangkan pada tumbuhan itu terjadi di jaringan meristematis. Kalau meiosis, itu pada hewan itu terjadinya di sel kelamin, sedangkan pada tumbuhan itu terjadi di putik dan juga benang sari. Dan yang terakhir yang membedakannya adalah hasil. Jika mitosis itu hasilnya adalah 2 sel anakan dengan sifat yang diploid, sedangkan meiosis itu hasilnya 4 sel anakan dengan jumlah yang atau sifat yang haploid. Nah, tadi kalian telah mempelajari bagaimana proses pembelahan secara meiosis. Sekarang kalian akan mempelajari tentang gametogenesis. Nah, pada hewan maupun pada tumbuhan sebenarnya mengalami pembelahan baik itu mitosis ataupun meiosis. Hanya saja pada hewan fase diploid itu lebih dominan daripada fase haploidnya. Sedangkan pada tumbuhan antara fase diploid dengan fase haploid itu sama-sama dominan. Jadi, apa itu gametogenesis? Dapat dilihat bahwa gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin, di mana ini terjadinya itu di organ reproduksi atau di sel kelamin, baik itu jantan maupun betina. Di hewan, ini terjadi untuk jantan di tubulus seminiferus di dalam testis, sedangkan untuk betina ini di ovarium. Nah, sedangkan untuk tumbuhan berbiji, ini terjadi di kepala sari dan juga kantung lembaga. Lalu untuk tumbuhan lumut biasanya ini terjadi di sporogonium dan untuk tumbuhan paku biasanya terjadi di sporamium. Nah, gametogenesis sendiri seperti yang dilihat, gametogenesis itu terbagi menjadi 2. Ada gametogenesis yang terjadi pada hewan dan ada gametogenesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gametogenesis yang terjadi pada hewan. Gametogenesis ini terjadi secara meiosis, di mana terkadang terjadi proses maturasi atau pematangan. Ini merupakan perkembangan dari hasil akhir meiosis sebelum menjadi gamet. Nah, gametogenesis pada hewan ini terbagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah spermatogenesis dan yang kedua adalah oogenesis. Sekarang kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Apa sih itu spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dari yang namanya sperma, dan ini terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Bagaimana proses yang terjadi? Dapat kita lihat, yang pertama itu ada yang namanya sel primordium. Nah, sel primordium ini merupakan sel yang belum dewasa yang nantinya akan membentuk struktur khusus, di mana sel primordium ini terus melakukan pembelahan secara mitosis hingga menghasilkan salah satunya adalah sporogonium. Nah, sporogonium ini sifatnya adalah diploid. Lalu, dia akan membelah secara mitosis kembali dan menghasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini nanti akan membelah secara meiosis. Meiosis 1 hingga dia membentuk spermatosit sekunder. Dapat dilihat ya, spermatosit sekunder, jadi ada 2 seperti itu. Nah, ini sifatnya adalah haploid. Lalu dari spermatosit sekunder ini dia akan melakukan proses pembelahan meiosis 2 hingga akhirnya menjadi spermatid. Nah, spermatid inilah yang nantinya akan melalui proses dari yang namanya maturasi atau pematangan sehingga menjadi spermatozoa. Jadi, hasil akhir dari yang namanya spermatogenesis itu adalah menghasilkan 4 sel anakan atau 4 sperma yang fungsional. Sekarang kita akan membahas mengenai oogenesis. Apa sih itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan dari yang namanya ovum, dan ini terjadi di ovarium pada betina. Lalu bagaimana prosesnya? Dapat kita lihat yang pertama masih sama, ada yang namanya sel primordium. Nah, sel primordium ini nantinya itu akan terus membelah secara mitosis dan menghasilkan oogonium.
Nah, oogonium ini sifatnya adalah diploid, sehingga dia nanti akan membelah menjadi oosit primer. Dari oosit primer, dia akan melakukan proses pembelahan secara meiosis 1 sehingga akan menghasilkan yang pertama adalah oosit sekunder dan yang kedua dia akan menghasilkan badan polar. Nah, dari masing-masing oosit sekunder dan juga badan polar akan melakukan pembelahan yaitu pembelahan meiosis 2. Dari oosit sekunder, dia akan menghasilkan yang pertama berukuran besar yang namanya ootid yang nantinya akan menjadi opum dan juga badan polar. Nah, dari badan polar pun dia akan menghasilkan 2 badan polar lain, namun terdegenerasi atau mati. Jadi, hasil akhir dari oogenesis ini adalah 1 opum yang fungsional dan juga 3 badan polar yang non-fungsional. Lalu, bagaimana secara ringkas perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis? Dapat dilihat di tabel bahwa perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis yang pertama itu dari tempat. Spermatogenesis ini tempatnya adalah di tubulus seminiferus di dalam testis, sedangkan untuk oogenesis ini terjadi di ovarium. Lalu, untuk spermatogenesis ini menghasilkan 4 sel anakan yang fungsional yaitu sperma, sedangkan untuk oogenesis ini menghasilkan hanya 1 sel yang fungsional dan 3 badan polar yang non-fungsional. Spermatogenesis sendiri dapat dilihat dia prosesnya secara terus-menerus sehingga menghasilkan jutaan sel sperma. Sedangkan untuk oogenesis ini ada periode istirahat yang panjang sehingga hanya menghasilkan 1 opum per bulan. Lalu selanjutnya untuk yang namanya ukuran, spermatogenesis mempunyai ukuran yang sama, sedangkan untuk oogenesis dia mempunyai ukuran yang berbeda, di mana opum lebih besar daripada badan polar. Nah, itu merupakan proses yang terjadi pada gametogenesis hewan. Sekarang kita akan membahas mengenai gametogenesis yang terjadi pada tumbuhan, di mana gametogenesis pada tumbuhan pun terbagi menjadi 2, ada yang namanya mikrosporogenesis dan yang kedua ada megasporogenesis. Kita akan membahas satu persatu dari mulai mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet jantan dan ini biasanya terjadi pada yang namanya kepala sari ataupun antera. Nah, bagaimana prosesnya? Dapat kita lihat bahwa dari yang pertama itu ada sel induk dari mikrospora yang namanya mikrosporosit dan ini nantinya akan melakukan pembelahan secara meiosis 1 hingga membentuk sepasang dari yang namanya mikrospora. Nah, ini nantinya pun akan melakukan pembelahan secara meiosis 2 hingga menghasilkan 4 sel mikrospora yang saling berkelompok membentuk tetrad, di mana setiap sel mikrospora tersebut nantinya akan mengalami pembelahan inti atau karyokinesis yang menghasilkan, dapat dilihat di bagian atas itu terdapat yang namanya inti generatif dan juga di bawah itu inti vegetatif. Nah, inti generatif ini nantinya akan berkembang menjadi sel sperma, di mana di sini dapat dilihat akan membentuk 2 sel sperma dan yang bawahnya itu adalah inti vegetatif saluran serbuk sari. Jadi dari setiap serbuk sari yang matang itu terdiri dari 3 inti. Ada inti vegetatif, ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, tadi kita telah membahas mengenai pembentukan gamet jantan pada tumbuhan yang dinamakan dengan mikrosporogenesis. Sekarang kita akan membahas tentang pembentukan gamet betina yang terjadi pada tumbuhan yang dinamakan dengan megasporogenesis. Dapat kita lihat, megasporogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet betina yang terjadi pada tumbuhan, di mana proses terjadinya ini adalah di ovarium, seperti itu, di bakal buah tepatnya. Nah, di ovarium sendiri terdapat yang namanya ovulum atau bakal biji yang di sana itulah terdapat dari yang namanya sel induk megaspora. Dapat kita lihat bagaimana tahapannya. Nah, tahapan dari megasporogenesis ini yang pertama, kita lihat gambar yang pertama itu ada megasporosit ya. Megasporosit ini nantinya akan membelah secara meiosis 1 sehingga membentuk 2 sel anakan yang haploid atau 2 sel megaspora yang haploid. Nah, 2 sel megaspora yang haploid ini nantinya pun akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 hingga menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Akan tetapi dari 4 sel megaspora yang haploid ini, 3 diantaranya itu terdegenerasi ataupun mati sehingga hanya tersisa 1. Nah, dari 1 megaspora ini
ia akan terus mengalami pembelahan mitosis dan juga diikuti oleh pembelahan karyokinesis sebanyak 3 kali. Dapat dilihat ada karyokinesis 1, dia berubah menjadi dua sel inti, lalu mengalami karyokinesis 2 sehingga dia membelah juga menjadi 4 inti, dan juga mengalami karyokinesis 3 sehingga dia itu berubah menjadi 8 inti. Nah, dari 8 inti kalian dapat melihat seperti ada formasi. Sebelah sana itu di sebelah kalaza, 3 di antaranya itu, 3 di sebelah kalaza inti itu dinamakan dengan 3 inti antipoda. Sedangkan yang di tengah-tengah merupakan inti kandung lembaga sekunder. Sedangkan di sebelah sini yang besar dan juga berada di tengah, dia namanya adalah opum, dan 2 lagi itu namanya adalah inti sinergi. Nah, itu merupakan proses pembentukan dari megaspora atau pembentukan dari gamet betina. Nah, sekarang kita dapat melihat perbedaan dari yang namanya mikrosporogenesis dengan megasporogenesis. Dapat dilihat di tabel bahwa yang pertama itu berdasarkan tempat terjadinya. Nah, tempat terjadinya mikro itu terjadi di kantong sari atau di anter, sedangkan untuk yang mega itu terjadinya di bakal buah ataupun di ovarium. Sedangkan untuk karyokinesis, untuk mikro karyokinesisnya itu terjadi sebanyak 2 kali, sedangkan untuk yang mega tadi terjadinya sebanyak 3 kali. Ada karyokinesis 1, karyokinesis 2, dan karyokinesis 3. Nah, lalu untuk hasil dari meiosis 2. Untuk yang mikro dia menghasilkan 4 sel hidup, sedangkan untuk yang mega dia hanya menghasilkan 1 sel yang hidup. Dan untuk hasil akhirnya, untuk yang mikro itu dia menghasilkan 2 dari nukleus yang generatif dan 1 nukleus yang vegetatif. Sedangkan untuk yang mega dia menghasilkan kantung embrio yang matang, di mana terdiri dari fusi nukleus, lalu juga terdiri dari tadi yang namanya sinergi, 2 sinergi, terdiri dari opum dan juga 3 antipoda. Nah, tadi setelah kita dari awal membahas tentang meiosis, membahas tentang gametogenesis, baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan, sekarang tiba saatnya kita untuk mempelajari atau membahas materi terakhir, yakni mengenai pembuahan. Nah, pembuahan ini merupakan salah satu faktor yang terpenting bagi tumbuhan untuk melaksanakan perkembangbiakan seperti itu, di mana pembuahan sendiri melibatkan 2 komponen yang penting. Yang pertama itu ada benang sari yang berperan sebagai alat kelamin jantan dan juga putik yang berperan sebagai alat kelamin betina. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi, pembuahan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pembuahan tunggal dan yang kedua ada pembuahan ganda. Oke, di sini saya akan membahas mengenai pembuahan tunggal. Nah, apa sih itu pembuahan tunggal? Pembuahan tunggal merupakan pembuahan pada tanaman di mana serbuk sari hanya membuahi 1 opum saja di dalam bunga. Nah, pembuahan tunggal ini terjadi pada tanaman yang gimnospermae ataupun berbiji terbuka, di mana hasilnya nanti adalah zigot yang diploid yang nantinya akan berkembang menjadi tanaman baru atau biji. Sekarang kita lihat bagaimana prosesnya ya pada pohon pinus. Dapat dilihat di gambar ini secara singkatnya bahwa pinus sendiri dia itu kan tidak mempunyai bunga ya. Jadi ada struktur yang namanya itu adalah konus jantan dan juga konus betina, atau kalian mungkin lebih sering mendengar dengan nama strobilus jantan ataupun strobilus betina. Di mana strobilus betina ini ukurannya lebih besar dan juga bersisik daripada konus atau strobilus jantan. Nah, untuk strobilus atau konus jantan sendiri dia itu nantinya menghasilkan mikrospora yang akan berkembang menjadi serbuk sari. Sedangkan untuk yang lihat di gambar untuk yang strobilus betina, dia itu berisi megaspora yang nantinya itu akan berkembang menjadi gametofit betina. Nah, si serbuk sari tadi akan tertarik menuju ke bakal biji yang ada di gametofit betina, dan nantinya itu akan membentuk suatu tabung yang namanya tabung serbuk sari. Nah, tabung ini berfungsi untuk jalan atau jalur menuju ke sel telur, dan nantinya sampailah pada proses pembuahan. Nah, setelah proses pembuahan sendiri, dia itu akan menghasilkan zigot. Nah, si zigotnya itu akan tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina. Karena gametofit betina sendiri menyediakan suplai makanan untuk pertumbuhan si zigot sampai menjadi embrio. Nah, kita dapat melihat bahwa nantinya isi dari yang namanya biji
tanaman tersebut masih berisi embrio dan juga diselubungi oleh selaput biji yang nantinya akan tumbuh menjadi biji dari tanaman muda. Nah, yang uniknya pada proses pembuahan tunggal ini terjadi selama bisa lebih dari 1 tahun setelah proses penyerbukan. Itu karena juga struktur dari konusnya yang sangat keras sehingga memungkinkan si bijinya itu masih tetap terjaga dengan baik. Tadi kita telah membahas mengenai pembuahan tunggal. Sekarang kita akan membahas mengenai pembuahan ganda. Apa sih itu pembuahan ganda? Nah, pembuahan ganda sendiri merupakan pembuahan pada tanaman di mana sel sperma ataupun di sini serbuk sari akan membuahi opum, 2 opum di dalam 1 bunga. Nah, untuk pembuahan ganda sendiri ini terjadinya pada tanaman-tanaman atau tumbuhan yang angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Di sini bagaimana sih proses dari pembuahan ganda? Dapat dilihat di gambar bahwa pembuahan ganda sendiri diawali oleh yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, untuk inti sel generatif sendiri, dia itu nantinya akan membelah menjadi 2. Yang pertama adalah inti sel sperma 1 dan yang kedua adalah inti sel sperma 2. Nah, setelah beberapa saat nantinya itu si serbuk sari akan membentuk suatu tabung serbuk sari sebagai jalan menuju ke kantong embrio. Nah, kantong embrionya itu nanti ada di dasar dari yang namanya putik. Nah, setelah itu, untuk inti yang vegetatif, dia itu akan berjalan di depan daripada si inti sperma 1 maupun sperma 2. Karena si inti vegetatif ini nantinya akan menjadi jalan petunjuk bagi si inti generatif. Nah, setelah sampai di kantung embrio, maka akan terjadi pembuahan di mana untuk inti sperma 1 dia akan membuahi opum yang nantinya akan menjadi zigot yang diploid, sedangkan untuk inti sperma yang kedua dia akan membuahi yang namanya kantung lembaga sehingga akan membentuk endosperme yang akan berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, nantinya itu zigot akan terus berkembang menjadi embrio dan si endosperma ini nantinya akan menjadi cadangan makanan bagi si zigot dan embrio tersebut untuk bisa terus bertumbuh. Tadi kita telah membahas bagaimana pembuahan tunggal dan juga pembuahan ganda itu berlangsung. Sekarang kita melihat bagaimana perbedaannya ya. Kita lihat bahwa yang pertama itu dilihat dari jumlah opum yang dibuahi. Jelas pada pembuahan tunggal itu hanya 1 opum yang dibuahi, sedangkan pada pembuahan ganda itu ada 2 opum yang dibuahi. Itu berdasarkan opum. Kita lihat berdasarkan proses. Berdasarkan proses pada pembuahan tunggal itu hanya 1 kali pembuahan, di mana benang sari itu membuahi opum yang langsung menjadi zigot. Sedangkan pada pembuahan ganda itu terjadi 2 kali, di mana sel sperma 1 yang pertama itu untuk menjadi zigot dan yang kedua itu untuk membentuk endosperma. Lalu yang ketiga dilihat dari ada tidaknya daging buah. Nah, pada pembuahan tunggal itu karena hanya terjadi 1 kali pembuahan, jadi itu untuk membentuk biji sehingga tidak dihasilkan daging buah. Sedangkan pada pembuahan ganda, itu yang satu menghasilkan biji dan yang satu lagi menghasilkan daging buah. Dan yang terakhir berdasarkan bijinya. Nah, hasil bijinya sendiri pada pembuahan tunggal itu menghasilkan biji yang terbuka karena tadi tidak ada daging buah. Sedangkan pada pembuahan ganda itu bijinya tertutup karena tertutupi oleh daging buah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tetap senyum, semangat, dan berkonsentrasi. Oh iya, jangan lupa nanti LKPD yang telah kalian kerjakan pun di-upload di Google Classroom yang telah saya sediakan. Dan persiapan untuk minggu depan, kalian akan melakukan ulangan harian. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.